Bismillah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila anqal. Man wajada thamrata amalihi ajila fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajila. Barang siapa yang di dalam ibadah itu macam-macam. Sujud ibadah, puasa ibadah, sedekah ibadah. Man wajada, barang siapa menemukan thamrata amalihi, buah daripada amalnya, ajilan di dunia, fahuwa dalilun, itu pertanda bahwa ala wujudil qabuli ajilan, itu pertanda kalau amalnya akan diterima oleh Allah nanti di akhirat. Ungkapan Ibn Athaillah As-Sakandari dengan pakai thamroh, buah, bukan pahala. Kalau pahala nanti di akhirat, kalau di dunia namanya buah, bukan pahalanya, bukan ajr. Kalau kemarin hikmah yang lalu ajr, pahala nanti di akhirat. Tapi kalau di dunia namanya thamroh. Sebab pahala yang sesungguhnya hanya nanti di akhirat. Thamroh. Jadi ada seorang hamba melakukan kebaikan, beribadah, dan Allah berikan kepadanya buah ibadah tersebut di dunia sebelum di akhirat. Maka di saat dia merasakan adanya buah ibadahnya tersebut, itu tanda kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sih buah itu dirasakan oleh seorang hamba yang ahli ibadah? Buah itu adalah ada ketenangan yang ia rasakan. Misalnya seseorang di saat melakukan sholat, dia nyaman dalam sholatnya dan merasa senang di dalam sholatnya, bahkan ingin mengulang sholatnya terus. Jadi di saat hendak melakukan sholat dia penuh kerinduan, itu buah dirasakan. Bahasa lain halawah, halawatul ibadati, manisnya ibadah. Dan ini tidak gampang. Para kekasih Allah bercerita bahwasanya untuk menemukan ibadah manisnya salat beliau, untuk merasakan manisnya membaca Al-Quran, aku perlu belajar 20 tahun. Allah, 20 tahun. 20 tahun belajar membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dirasakan 20 tahun aku paksakan dengan begitu, baru aku merasakan lezatnya. Ada orang yang seminggu sudah mendapatkannya. Sebab masalah kelezatan Allah yang kirim. Hanya perlu kita mencari tanda pada diri kita. Apakah kita termasuk golongan orang yang merindukan sholat? Kemudian setelah sholat, plong, dia merasakan nikmat. Nggak pengen dilihat oleh istri, nggak pengen dilihat oleh suami. Nggak pengen bercerita di esok harinya kalau aku semalam tahajudan 10 rakaat. Nggak perlu. Dia merasa nyaman, plong. Thamroh. Jadi beribadah itu lega, senang betul. Sehingga sampai di antara mereka berkata para kekasih Allah itu, kalau seandainya nanti di surga itu seperti yang aku rasakan di malam hari waktu aku sujud rukuk, niscaya sudah sangat cukup indahnya. Jadi ibadah itu merasakan lezat, nikmat. Termasuk sedekah. Sedekah ada buahnya yang ia rasakan. Dia bersedekah itu senang. Rasa senang, padahal dia kehilangan. Dan senangnya senang yang sesungguhnya, dan senangnya tidak ada dihubungkan dengan sesuatu yang ada di dunia. Seperti contoh, kalau seorang ibu yang bisa membelikan sepeda buat anaknya, atau bisa membiayai sekolah, atau bisa memberikan hadiah kepada anaknya yang lama minta hadiah, lalu seorang ibu bisa mengabulkan permintaan sang anak, gembira, dia senang. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya, dari lama istrinya minta anting kecil saja, nggak punya duit, tapi tak tahunya setelah itu dapat rezeki, bisa belikan anting, keluar duit, dia bangga, senang. Itu dengan manusia. Dengan Allah lebih dari itu, karena dia berbuat hanya untuk Allah. Makanya yang menjadikan ladzat itu karena adanya unsur ikhlas. Kalau tidak ada ikhlas, menjadi tidak nyaman. Misalnya sedekah banyak, karena dia tidak ikhlas, nggak merasakan ladzat. Di saat belum ada yang menyebutnya, gelisah dia. Lah kok tidak disebut? Kok tidak ada yang tahu? Kok jadi susah, capek.
Tapi bagi ahli ikhlas, dia tahu bahasanya aku beribadah, aku berderma ini karena Allah. Maka dia saat dia bersedekah lapang blong, tidak pernah dia menyesal, tidak pernah ada kegelisahan. Bahkan apa yang terjadi pada dirinya tetap dalam kesenangan. Nah, ini kita bicara masalah ikhlas. Ini pembahasan khusus yang pernah kami hadirkan juga. Jadi begini, ada orang yang menghubungkan kefakiran hari ini adalah karena ulahnya kemarin. Bahkan naudzubillah ada yang menghubungkan, gara-gara aku banyak sedekah ke masjid ini lalu aku jadi melarat. Wah, ini orang sengsara dia. Dia orang nggak bakal bahagia dan tidak ada ikhlas di dalam hatinya. Urusan melarat dan kaya itu jatah. Ada orang nggak pernah sholat kaya, ada atau tidak? Ada orang rajin sholat kaya, ada atau tidak? Ada. Ada orang sholat kaya, ada orang tidak sholat kaya. Ada orang tidak sholat nyungsep, banyak. Ada tak? Ada. Tidak sholat nyungsep, ada orang tidak sholat, ada orang sholat nyungsep. Urusan dunia. Sebab dunia ini bukan ukuran. Nabi pun macam-macam loh. Ada Nabi Ayub yang dirundung duka, sakit terus, fakir. Ada Nabi yang jadi raja, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yusuf jadi raja. Jadi dunia ini bukan ukuran. Makanya kalau ada orang yang fakir misalnya, dulu ahli sedekah, karena banyak sedekah lalu dia melarat. Kalau dia orang ikhlas, akan begitu mudah memahami kisah kefakirannya. Yang ada padanya hanya syukur. Syukurnya bagaimana? Alhamdulillah. Lah kok saya melarat sudah banyak sedekah. Coba saya melarat belum punya sedekah, apa yang saya petik nanti di akhirat? Dia merasa senang, aku dulu pernah bantu sana, bantu sini. Coba yang imannya nggak kuat, dan tidak ikhlas, gara-gara saya sedekah ini habis modal saya, melarat saya sih. Coba yang dulu bangun masjid saya bantu berapa miliar tuh, sekarang saya melarat. Karena dia tidak ikhlas, gelisah. Tapi orang ikhlas akan diikuti oleh kegembiraan di dalam hatinya dengan Allah Jalla Jalaluh. Dengan ketulusan dengan manusia saja kita bisa merasakan nikmatnya, karena cinta kita dengan seorang kekasih, suami dengan istri. Begitu senangnya di saat dia bisa memberikan hadiah kepada sang istri, seorang bapak kepada anak. Bagaimana kita dengan zat sang pencipta Allah Jalla Jalaluh. Nah, ladzat namanya halawatul iman, manisnya ibadah. Halawatul ibadah, manisnya ibadah yang dirasakan seorang hamba adalah ketenangan. Itu buah di dunia. Sedekah dia belum ngasih, sedekah sudah disakit. Setelah sedekah dikasihkan sudah nggak pernah mikir ada orang nyebut nama aku atau tidak, karena dia sudah nggak mikir lagi, sudah plong hatinya. Dan dia tidak pernah mengharap urusan dunia di balik itu semuanya. Sujud nyaman, sholat nyaman, puasa dia nyaman, sedekah nyaman, termasuk sebuah perjuangan. Ini kan zaman perjuangan. Zaman menyuruh perjuangan, berjuang untuk membela negeri, berjuang mengangkat li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah, berjuang. Katailah, siapapun yang berjuang karena Allah tidak akan dirundung kegelisahan. Dia tidak pernah merasakan gelisah karena dengan Allah. Bahkan di saat dia kalah sekalipun, dia sudah khusnudan, bahasanya pahalanya sudah nyampe. Dan di saat menang pun selamat. Tapi kalau tidak ikhlas, dalam keadaan dia kalah pun sengsara, bahkan dia dalam keadaan menang pun sengsara. Misalnya ini kasus perjuangan, memperjuangkan ingin mencari pemimpin yang baik dan seterusnya. Betul engkau berjuang karena Allah atau tidak? Kalau memang betul karena Allah, dia akan aman. Tapi kalau bukan karena Allah, lihat sudah menang dia ribut lagi nanti. Saya jadi apa? Lah kok saya tidak dapat bagian posisi? Lah kok saya, lihat. Setan. Karena dia tidak ikhlas, nggak akan menemukan lezatnya. Tapi kalau sudah berjuang, lihat, namanya mungkin tidak pernah disebut. Biarpun sudah berjaya, nggak perlu disebut karena aku berjuang karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini peringatan kepada siapapun yang berjuang, harus kita tata hati kita, ketulusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah benar di dalam berjuang karena Allah, maka telah janji Allah akan Allah berikan kepada kita. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati. Allah telah menjanjikan kepada siapapun yang telah beriman lalu beramal soleh, perjuangan-perjuangan yang baik. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka khalifah di atas bumi. Akan mendapatkan mandat besar. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti orang-orang terdahulu yang dengan kekhusyuannya, dengan ketulusannya Allah angkat mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Kemudian setelah itu yang mereka inginkan menegakkan syariat akan dimudahkan. Makanya yang perlu kita serukan kepada siapapun yang saat ini berjuang adalah ketulusan karena Allah. Mengangkat suara takbir bukan hanya karena kita ingin takbir kita didengar oleh recording kemudian bisa diekspos agar viral, bukan itu. Bukan hanya ingin besok dimuat di sebuah majalah, bukan. Akan tapi betul-betul li'ila'i kalimatillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah benar seperti itu, Allah akan beri. Allah akan beri kemenangan. Bahkan ada disebutkan wa nuridu anamunna 'alladzina istud'ifu fil ardi. Allah akan memberikan kepada siapapun yang tertindas di muka bumi ini. Kalau dia terus kepada Allah, serius dengan Allah Subhanahu wa taala, wa naj'alahum, dan Allah akan menjadikan mereka immatan, pemimpin-pemimpin yang ngurusi. Dalam ayat lain disebutkan intan surullah yansurkum. Kalau engkau benar intan surullah yansurkum, kalau engkau benar-benar berjuang karena Allah, jangan ragu, Allah pasti menolong kita. Maka kalau ternyata Allah belum menolong kita, koreksi diri kita. Mungkin selama ini kita belum intan surullah, sehingga musuh Allah yang dimenangkan atas kita. Maka kita perlu saat ini, detik ini juga banyak mengadu kepada Allah, kembali kepada Allah. Ini kan masalah pemimpin ini, presiden hari ini betul rame betul, sudahlah. Anda jangan berurusan dengan keributan tersebut. Anda punya tugas saat ini menghadap kepada Allah agar dipilihkan oleh Allah pemimpin yang benar. Allah akan pilihkan siapapun nanti, insya Allah adalah yang benar. Maka kita mengadu kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, nanti Allah akan menampakkan buahnya di dunia sebelum di akhirat. Kita tulus. Mari kami himbau kepada siapapun ini lagi panas-panasnya. Lagi panas-panasnya, wah luar biasa. Caci maki masih keluar tidak? Caci maki tidak mengundangkan keberkahan. Caci maki tidak mengundangkan rahmat, akan tapi mintalah kepada Allah. Kami himbau untuk memperbanyak misalnya baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapapun yang punya niat jelek kepada negeri ini akan dihancurkan oleh Allah. Kalau Anda serius dengan Allah, nggak usah bingung-bingung. Allah akan menggerakkan orang-orang yang akan berjuang untuk menyelesaikan itu semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian banyaklah menghadap kepada Allah. Jangan sampai menyambut kemenangan dengan hura-hura, was, hati-hati. Jangan menyambut kemenangan dengan maksiat. Kalau kemenangan diraih dengan maksiat itu istidraj, bukan kemenangan. Itu adalah muqaddimah kehancuran. Maka kami himbau kepada semua bangsa Indonesia. Hari ini perbanyaklah Anda mengadu kepada Allah. Malam bangun untuk minta kepada Allah. Setiap habis sholat mengadakan tangan mohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, yang tulus. Dan perbanyaklah istighfar. Kita banyak dosa. Kalau sudah benar istighfar kita sudah benar amal kita, sudah benar ketulusan kita, sudah benar itu semuanya, maka janji Allah akan berikan. Allah tidak pernah ingkar janji. Yakinlah wahai hamba-hamba Allah. Yakinlah wahai hamba Allah, kita perlu serius dengan Allah. Kita perlu tulus kepada Allah. Dan yang lebih tepat adalah Anda semuanya ini. Ya benar, tidak pernah ribut Anda ingin jadi apa. Ganti presiden berkali-kali Anda tetap jadi Anda, nggak pernah ribut. Itu yang aman. Anda ini, Anda yang tulus dalam memohon, maka kami mohon dengan sangat, Anda yang sangat pantas untuk memohon. Yang berebut kekuasaan, kita doakan semoga diberi tobat dan kesadaran. Kami minta doa kepada Anda ini semua, ibu-ibu, suyuh rukka, orang tua yang masih rajin sholat, rajin ibadah, itu doanya dikabul. Minta ya Allah jaga negeri ini, jaga bangsa ini, jauhkan dari percekcokan, jauhkan dari permusuhan, dan hindari banyak kemaksiatan. Sambutlah kemenangan
sambutlah kemenangan dengan taat kepada Allah, supaya Anda tidak masuk wilayah orang yang berebut, na'udzubillah, berebut dunia nanti dengan Allah. Kalau sudah kita benar, intan surullah yansurkum, maka Allah akan menolong kita semuanya. Ini saja insya Allah. Jadi, nah, buah daripada amal yang kita lakukan kadang ditampakkan oleh Allah di dunia. Amal soleh yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ditampakkan buahnya apa? Hati kita tentram, ibadah gampang, negara agama mudah ditegakkan, anak kita menjadi terawat mudah. Itu semua buah daripada ketulusan. Tapi kalau tidak ada ketulusan kita dengan Allah, nggak akan kita memetik buahnya itu semuanya. Jangankan di akhirat, di dunia saja buahnya tidak dapat. Yang mendapatkan buah di dunia itu tanda kalau dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Ini saja bisa kami hadirkan. Ayo kita tata hati kita, perlu kita meningkatkan ketulusan dengan Allah. Khususnya ini ya, hindari percekcokan, hindari perselisihan, dan mohon dengan sangat, jangan biasakan lisan Anda mencaci, jangan biasakan lisan Anda mengolok. Saat ini waktu zamannya kita tenang, perlu zamannya kita tobat. Pastikan Anda tidak akan mengetik di WA Anda, HP Anda, kecuali kalimat yang baik. Dan pastikan lisan Anda tidak berucap ucapan yang baik. Kalau selama ini masalah-masalah macam-macam yang diributkan adalah, semoga kini kita minta kepada Allah, ya Allah, beri pertolongan kepada kemuliaan, ya Allah, berikan pertolongan kepada kami, sampaikan kami kepada kemuliaan, kirim pemimpin yang baik, yang tulus, yang adil, yang jujur. Sudah, minta gitu. Dan minta, ya Allah, jika ada orang niat busuk di negeri ini, kalau Anda tulus, satu saja yang dikabul, beres kok. Apalagi umat segini banyak, satu saja doa Anda yang dikabul, beres. Yang punya makar, punya niat busuk dengan negeri ini, ya Allah, selesaikan urusannya. Yang punya niat jelek di negeri ini, selesaikan urusannya, ya Allah. Mohon bagi para ibu yang solehah, para bapak yang soleh, yang dirundung sakit, kefakiran dan seterusnya, minta kepada Allah. Kami mohon, beres. Nanti lihat, Anda akan melihat keajaiban-keajaiban. Dan kami ingatkan kepada Anda yang mendengar suara ini, yang tergolong Anda membuat kerusakan di muka bumi ini, ketahuilah doa orang-orang baik ini akan menghancurkan Anda. Kalau Anda tidak segera tobat, mumpung masih ada waktu. Siapapun Anda, jangan menyalakan api di negeri ini, jangan menyiram dengan minyak di negeri ini, membuat kerusakan di negeri ini. Ada hitungannya di hadapan Allah. Saya tidak bisa menghukum Anda, bahkan mungkin kalau presidennya pun tidak bisa menghukum Anda. Ada Allah, dan ada doa orang-orang soleh ini. Takutlah kepada Allah. Semuanya hendaknya takut kepada Allah. Ada hitungannya. Siapapun Anda bisa seorang pejabat, Anda bisa seorang bisnismen, Anda bisa seorang ustadz, bahkan mungkin Anda adalah sebagai orang biasa. Kalau sudah niatnya busuk di negeri ini, akan ada hitungannya nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada ahli iman, tenanglah Anda. Tenanglah Anda, ada yang ngurusi. Memang kita harus berjuang, iya. Berjuang, akan tapi jangan keluar caci maki. Jangan keluar kalimat kotor. Jangan menjadikan Anda sebab umat bermusuhan. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.